Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rizkananda dengan NIM F221222100. Jadi saya akan mempresentasikan evaluasi Pascahuni di Puskesmas Kemunci, Kota Palu. Baik, langsung saja, yaitu metode pengumpulan data. Jadi metode pengumpulan data ini ada dua, yaitu observasi dan wawancara. Observasi ini mencakup bagaimana fasilitas puskesmas digunakan oleh pengguna, pasien dan tenaga medis, serta sejauh mana aspek keselamatan, kenyamanan, dan efisien ruang mendukung pelayanan kesehatan. Dan yang kedua itu wawancara. Wawancara dan penyebaran kuesioner kepada penggunaan puskesmas, pasien, pengunjung, dan tenaga kerja atau dokter, perawat, staf administrasi memperoleh data persepsi terhadap kualitas ruang. Selanjutnya yaitu aspek penelitian. Penelitian ini menggunakan dua aspek utama, yaitu aspek fungsional dan aspek teknikal, sebagai dasar untuk mengevaluasi kualitas ruang Puskesmas Kemunci setelah digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya itu lokasi. Lokasi Puskesmas Kemunci terletak di Jalan Imam Bonjol 020, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Puskesmas Kemunci memiliki 4 wilayah kerja, yaitu Kelurahan Baru, Kelurahan Ujuna, Kelurahan Kemunci, dan Kelurahan Siranindi dengan luas wilayah kurang lebih 4,33 km, terdiri dari 29 RW dan 70 RT. Lalu ada peta wilayah kerja PTD Puskesmas Kemunci. Wilayah kerja Puskesmas Kelurahan Kemunci dibatasi oleh sebelah utara yaitu Kelurahan Lere, sebelah timur Sungai Palu, sebelah selatan Kelurahan Nuno dan Kelurahan Bayoge, dan sebelah barat yaitu Kelurahan Donggalakori dan Kelurahan Balaroa. Gedung Puskesmas Kemunci berdiri di atas tanah yang memiliki luas lahan sebesar 588 meter persegi dengan luas bangunan 962 meter persegi yang terdiri dari 2 lantai, yang dimana lantai 1 itu ada loket, poli umum, poli anak, ruang tindakan, poli KIA, apotek, laboratorium, poli P2M, gudang, dan ruang rujukan. Sedangkan lantai 2 ruang imunisasi, ruang data dan informasi ruang kesling, gizi dan promkes, ruang tata usaha, poli KB, ruang kepala puskesmas, poli gigi dan mulut, dan ruang keuangan. Lalu kita masuk ke analisis yaitu aspek fungsional. Aspek fungsional mencakup elemen-elemen yang secara langsung mempengaruhi kenyamanan dan efisien pengguna ruang oleh pengguna puskesmas. Aspek ini mengkaji bagaimana bangunan dan tata ruang mendukung proses pelayanan kesehatan dan interaksi antara tenaga medis dan pasien. Terus yang pertama itu ada aksesibilitas. Di sini bisa kita lihat tersedia ram di pintu masuk utama dengan kemiringan standar jalur masuk berukuran lebih dari 2 meter. Pintu-pintu ruang pelayanan cukup lebar untuk dilewati kursi roda, namun demikian akses ke lantai 2 belum dilengkapi lift atau elevator, sehingga pengguna dengan keterbatasan mobilitas mengalami kesulitan untuk menjangkau layanan di lantai atas. Ini menjadi catatan penting dalam peningkatan aksesibilitas di masa mendatang. Yang kedua itu kenyamanan, terkait dengan ventilasi, pencahayaan alami, dan suhu ruangan. Kondisi ventilasi dan pencahayaan alami di dalam ruang tergolong cukup baik. Terdapat jendela dan lubang ventilasi di beberapa ruang. Walaupun beberapa ruang seperti ruang tunggu dan ruang pemeriksaan terasa panas saat siang hari karena pendingin udara belum tersedia merata. Suhu ruangan tidak selalu stabil, terutama pada saat cuaca panas. Ini di sini ada AC sentral dan ada AC yang biasa, cuman kurang penghawaannya, dan ventilasi ini tertutup oleh dinding. Lalu yang ketiga itu keberfungsian, mengacu pada kelancaran alur pasien dari ruang pendaftaran, ruang tunggu hingga ke ruang pemeriksaan. Alur pelayanan pasien sudah cukup jelas, dimulai dari ruang pendaftaran menuju ruang tunggu lalu ke ruang poli sesuai kebutuhan pasien. Namun pada jam padat ruang tunggu menjadi sesak dan tidak cukup menampung seluruh pasien dan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas ruang tunggu perlu ditingkatkan agar tetap mendukung kelancaran pelayanan. Lalu yang keempat adalah kejelasan zonasi, di mana pemisahan ruang kerja, ruang pasien, dan ruang publik yang efektif. Puskesmas Kemunci memiliki 2 lantai yang terbagi atas beberapa zona fungsional. Zonasi dirancang agar mendukung kelancaran pelayanan, privasi pasien, serta efektivitas kerja staf medis dan administrasi. Berikut adalah pembagian zonasi berdasarkan dana dan fungsi tiap ruang. Di lantai 1 itu zona pelayanan utama dan penunjang medis, zona pelayanan langsung, di mana di sini terdapat loket. Jadi sini ada loket. Dan dia di depan loket itu dia ruang tunggu. Loketnya itu jadi kita lewat area tunggu lalu ke loket, di mana di sini harusnya area itu berada pertama di akses pasien untuk proses pendaftaran dan administrasi awal, berfungsi sebagai pintu gerbang pelayanan. Nah, itu seharusnya dia berada mungkin di bagian tengah pintu sini. Terus ruang tunggu, area menunggu yang cukup luas dan strategis di antara loket dan poli pelayanan memungkinkan sirkulasi pasien dengan mudah. Di sini dia area tunggunya itu cukup luas, cuman ketika jam-jam padat itu sangat kurang dan menyebabkan panas.
Terus kejelasan zonasi selanjutnya yaitu zona pelayanan medis. Di sini zona pelayanan medis itu ada poli umum, melayani pemeriksaan kesehatan dasar dan umum, menjadi poli paling banyak dikunjungi pasien. Dia berada di sini. Terus poli anak difokus untuk pelayanan kesehatan anak, imunisasi dan pertumbuhan anak. Ruang tindakan digunakan untuk tindakan medis ringan seperti pemasangan infus, penjahit luka dan lainnya. Poli KIA atau kesehatan ibu dan anak menyediakan pelayanan pemeriksaan kehamilan, KB dan pemantauan tumbuh kembang anak. Lalu ada zona penunjang medis. Zona penunjang medis ini terdapat apotek, tempat distribusi obat bagi pasien setelah mendapatkan resep dari poli, laboratorium tempat pemeriksaan sampel darah, urin, atau bahan medis lain untuk membantu diagnosis ruang P2M atau pemberantasan penyakit menular untuk kegiatan pengendalian dan pencegahan penyakit menular. Terus terdapat gudang, menyimpan alat medis, bahan habis pakai, dan logistik lainnya. Lalu ruang rujukan untuk penanganan pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lanjut. Lalu zona pendukung. Terdapat teras dan parkiran, fasilitas umum untuk akses kendaraan dan area tunggu luar. Tangga akses menuju lantai 2. Nah, ini sini parkirannya, sini teras, dan ini tangga menuju lantai 2. Selanjutnya itu yang berada di lantai 2. Di lantai 2 itu ada zona manajemen edukasi dan pelayanan tambahan, zona edukasi dan kegiatan komunitas. Terdapat ruang imunisasi, aula. Jadi ruang imunisasi difungsikan untuk kegiatan vaksin anak dan dewasa. Aula ruang serbaguna untuk pelatihan penyaluran kesehatan serta dapat internal puskesmas. Lalu zona manajemen dan pengelola, SP2TP atau sistem pencatat dan pelaporan terpadu puskesmas. Ruang data dan informasi terkait laporan kegiatan dan pelayanan. Lalu ruang Kesling, kesehatan lingkungan untuk pengelolaan program sanitasi lingkungan bersih dan pengawasan tempat-tempat umum. Lalu ruang gizi dan POMKes digunakan untuk Kesling gizi serta promosi kesehatan masyarakat. Lalu ruang tata usaha atau RTU mengelola urusan kepegawaian, logistik, dan surat menyurat. Lalu ruang kepala puskesmas, ruang kerja pemimpin untuk perencanaan dan pengawasan seluruh kegiatan puskesmas. Ruang keuangan, mengatur dana operasional, pengeluaran, dan pelaporan keuangan internal. Terus terdapat zona pelayanan tambahan yaitu poli gigi dan mulut, menyediakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut seperti tambal, cabut, dan edukasi kebersihan gigi. Poli KB atau keluarga berencana memberikan pelayanan kontrasepsi dan konseling KB. Lalu zona pendukungnya itu WC dan tangga. Jadi WC di lantai 2 ini berdepan menghadap, posisinya itu berada di depan ruang imunisasi. Lalu selanjutnya yang kelima itu privasi, yakni sejauh mana desain ruang mendukung kerahasiaan pasien saat berkonsultasi dan diperiksa. Privasi pasien sudah mulai diperhatikan dengan adanya ruang pemeriksaan tertutup dan tidak dapat diakses langsung oleh pengunjung umum. Namun di beberapa ruang seperti ruang imunisasi dan ruang konseling, percakapan masih dapat terdengar dari luar karena tidak terdapat insulasi suara. Hal ini dapat mengurangi kenyamanan dan rasa aman pasien saat berkonsultasi. Lalu yang kelima itu citra dan estetika, meliputi kesan bersih, rapi, dan profesional yang ditampilkan oleh puskesmas. Secara umum, puskesmas memberikan kesan bersih dan rapi, warna dingin terang, ruang tidak berbau, serta bertugas mengenakan pakaian yang sesuai standar kesehatan. Namun, beberapa bagian luar bangunan seperti pagar dan taman belum tertata secara optimal sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kesan profesional secara visual dan luar. Nah, ini fasad dari Puskesmas Kamonci.